he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dazar Habibah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Program Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan tentang kebijakan pembiayaan pendidikan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu analisis dan implementasi pembiayaan pendidikan. Analisis pembiayaan pendidikan menurut Supriyoko. Pembiayaan pendidikan adalah suatu proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara, seperti letak geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, ekonomi, dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Sedangkan biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan akan berjalan dengan lancar jika dibarengi dengan biaya yang sesuai. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut pusat pendidikan, biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya, baik berupa barang atau uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses pendidikan dan proses belajar mengajar. Pembahasan kedua yang akan kita bahas yaitu implementasi pendanaan pendidikan. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat. Pemerintah saat ini telah mengimplementasikan dana pendidikan melalui KIP, KJP, beasiswa bidik misi, beasiswa bagi siswa di wilayah terluar dan tertinggal, program-program pendidikan yang didistribusikan pada kementerian-kementerian terkait. Pembahasan yang akan kita bahas untuk yang ketiga yaitu kelebihan implementasi pendanaan pendidikan. Pertama, biaya operasional gaji guru dan gaji karyawan ditanggung pemerintah. Sekolah hanya mengolah dan menyalurkan. Yang kedua, meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan anak mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada anak yang berprestasi dalam belajarnya untuk menambah semangatnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan guru dapat meningkatkan mutu dalam mengajarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kelima, menunjukkan bahwa pemerintah memang peduli pada kualitas anak bangsa demi masa depan bangsa.
Yang keenam, semua biaya wajib belajar 12 tahun sudah ditanggung oleh pemerintah. Hanya biaya pribadi siswa seperti kegiatan luar sekolah ditanggung oleh wali murid. Sekian pemaparan singkat materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.